Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Wahid dari SIA NIM 087. Sini saya akan menerangkan sedikit tentang apa itu tag HTML dan elemen dan atribut. Apa sih tag atau penanda? Tag adalah teks atau kode yang diapit oleh tanda kurung atau siku dan siku lagi. Fungsinya adalah memberitahu browser jenis konten apa yang ditampilkan. Ibaratnya tag adalah label instruksi. Tag biasanya datang berpasangan seperti tag pembuka, misalnya P, awal dari sebuah paragraf, dan tag penutup juga P yang ada garis miringnya, akhir dari sebuah project paragraf ditandai dengan garis miring. Contoh tag misalnya H1 atau heading 1, tag body, tag tabel, dan lain-lainnya. Lanjut, yang kedua adalah elemen atau kesatuan utuh. Elemen adalah satu kesatuan utuh dari awal sampai akhir. Sebuah elemen terdiri dari tag pembuka, isi konten atau teks atau gambar, dan tag penutup. Ibaratnya jika tag adalah label, maka elemen adalah barang fisiknya yang muncul di halaman web. Contoh elemen H1 atau heading 1 yang berisi ini adalah judul utama, lalu ditutup tag penutup seperti garis siku, garis miring, lalu H1 atau heading 1, lalu siku lagi satu baris utuh di atas ini disebut sebagai elemen heading 1. Lalu yang ketiga ada atribut atau sifat mengatur tambahan. Atribut adalah informasi tambahan atau pengaturan khusus yang diberikan kepada sebuah elemen. Atribut selalu diletakkan di dalam tag pembuka. Ibaratnya jika elemen adalah mobil, maka atributnya adalah warna, misalnya warna merah, atau kecepatan sama dengan tinggi. Atribut memberitahu browser bagaimana elemen harus ditampilkan secara spesifik. Contoh atribut pada kode H1 align center Wahid, lalu ditutup kembali menggunakan tagnya. Align adalah nama atribut, kemudian centernya adalah nilai atribut. Sekarang kita lanjut ke bagaimana cara membuat database. Kita klik admin, lalu kita tag ini SQL database, misalnya db siswa. Kalian bisa nggak usah bawa sih siswa. Nah, setelah database-nya muncul, kita klik, misalnya kita mau membuat tabel di dalamnya. Nah, saya sudah menyiapkan ini tabelnya. Tabel mahasiswa yang berisi pertama NIM, yang kedua nama mahasiswa, kemudian prodi, alamat, misalnya nomor HP, lalu dikirim. Ya sure. Nah, ini sudah jadi yang berisi itu tinggal ini.
Nah, nama NIM prodi alamat jenis kelamin nomor HP. Sekarang kita lanjut ke Discord-nya. Biasanya kita mau membuat itu select folder ya, atau misal kita Ctrl A, Ctrl O. Lalu kita membuat folder baru di dalamnya ya Windows C SMPP htdocs. Saya kita membuat awak lalu kita select folder. Lalu kita membuat file di dalamnya. Filenya kita input dulu ya, input HTML sih. Lalu kita membuat struktur HTML. Yang pertama ada docs untuk tipe HTML. Yang kedua kita membuat tag atau awalan HTML berikutnya. Nah, di dalamnya ini kita pertama ada head atau kepala. Dalam kepala ini untuk menampilkannya itu ada namanya title. Title ini kita misalnya isi input, maka input apa website ya. Kita coba ya, itu kalau tes nah ini tes ya. Nah ini namanya apa, title tadi guys, title itu untuk atau headnya, kepalanya, untuk membuat ini ya. Sure. Lalu setelah kita membuat title atau head, membuat body. Dalam body kita misalnya ingin menambahkan tag atau H1, itu tagnya. Misal di dalam tag kita mengisi apa ya, mengisi nama misalnya Wahid ya. Nah muncul lagi Wahid. Yang satu setelah kita lewat ini kan cuma belum ada atributnya, cuma tag anda atau ini sebuah elemen yang ada tag, nutup, dan ada isi. Nah satu di dalamnya ini kita kasih style ya, file. Baik, kita lanjut ya. Maaf tadi ada kesalahan sedikit atau dua. Nah, di dalam heading 1 atau tag ini, berisi ini atau satu kesatuan ini diberi nama elemen. Itu ya Pak Mas. Lalu dalam sini misalnya kita kasih atribut yang style lah misalnya. Nah, dalam style misalnya kita mau menyebutkan color, misalnya colornya warna biru. Nah, kita Ctrl S, lalu kita dan susah biru ya. Nah misal itu nanti ganti green. Benar green itu sini. Hijau ya, sure. Nah setelah kalau misal kita ingin menambahkan atribut lagi, akan text align, misalnya center sama Ctrl+S.
Nah gitu guys. Sudah itu aku habis guys. Sebentar ya, sambil ngecas. Lalu kita bisa menambahkan lagi, misal menambahkan atribut ya, size one nah ini, oh ya, font size font size, misalnya kita kasih 50 pixel. Soalnya sini oke. Nah jadi besar ya, begitu guys. Ini atribut atau style atributnya style, terus di sini di dalamnya ada atribut color atau warna, teks, kalian center untuk menentukan proses untuk teksnya berapa besarnya. Lalu kita lanjut ke tugas berikutnya, yaitu kodenya sudah saya simpan di sini. Input kiri si sekarang ini alimat bilang aja ya, jadi input dapat diri mahasiswa. Pertama ada tabel atau from method post, jadi untuk apa ya, agar server mengirimnya formulir ini. Lalu kemudian ada tag table, tag pembuka. Ini tagnya atau element tl betul nanti ini untuk baris di dalam tabel. Lalu ya gimana elemen selanjutnya ada elemen titik. ID atau sel dalam data tabel. Di dalam ada nomor induk mahasiswa. Lalu ada ventilasi untuk membuat ini pemadangan. Lalu sedang dalam bentuk bundle. Kita pilih lagi elemen
Di dalamnya ada input dan inputnya table, text. Input ini untuk agar bisa menginputkan di dalam ini inputnya berupa teks dan name. Lalu mahasiswa, input lagi sama seperti atas, memang nama mahasiswa, kemudian body FTP elemen select untuk memunculkan atau membuat dropdown. Nah, di dalam dropdown itu ada option value ini nama atributnya. Misalnya kita ini sebentar, nah ini yang tadi saya lihat, kalau di dalamnya itu ada option atau opsi untuk memilih misalnya teknik informatika atau sistem informasi. Ya, bisa mengganti namanya, selanjutnya nanti lalu kemudian setelah itu ada alamat seperti tadi, ada teks area, alamat, name, atributnya row, atribut row ini untuk tingginya, kalau files itu untuk panjangnya. Misal kita ubah kita lihat dulu ini segini, alamatnya kita bisa panjangnya ini sebagai misalnya bagus. Nah, segini gajinya. Kita panjangkan dulu. Ini segini. Dilanjut jenis kelamin atau ini kelamin input atau namanya TD, lalu di dalamnya ada input dan tipe atau atributnya radio. Di dalamnya ada lagi name, jenis kelamin, value laki-laki. Ini untuk nah radio untuk ini teks, ini tipenya radio. Lalu lanjut di R, dalamnya ada TD, nomor HP, input lagi, atribut teks, elemen TD, input, type, atribut tip, teks, name, nomor HP. Ini lanjut lagi, ini untuk submit atau buttonnya, input, tekan submit, name, simpan, value, simpan data. Ini untuk yang ini. Lalu dilanjut form atau form ini untuk penutup atas formulirnya. Lalu BR ini untuk spasi atau enter ke bawah satu. Lalu tabel, elemen tabel yang di dalamnya ada atribut border. Satu ini untuk misalnya tebalnya 1, tebalnya 2. Kita juga bisa mengatur. Di dalamnya ada DR. DR tadi untuk apa? DR tadi untuk baris dalam sel. Lalu ada TD, sel dalam data tabel.
Ini ada 3 sel judul dalam tabel. Ini kita membuat judul dulu. Dalam judul ini ada nomor, NIM, nama mahasiswa, alamat prodi, alamat, jenis kelamin, dan nomor HP. Lalu ditutup lagi dengan tag PR-nya. Lalu TD ini untuk isi ya, sel atau dalam data ini, misalnya isinya ya. Ini dibuka, ganti nomornya 1 itu saya nama nih, nomor 20 seperti sekarang dulu. Setelah itu jenis kelamin, laki-laki. Nomor HP. Selalu kita refresh. Nah, ini misalnya tabelnya kita ganti tadi. Kita juga bisa nanti seperti misalnya kita bayangin yes, so nah bayangin kita ganti lagi guys, itu terus terus. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, sure.